Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiza Walni dengan nomor NIM 2014-050023 akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai dengan 105 beserta dengan tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimu basharul lisanul ladzi yulhiduna ilaiha a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullah wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Syadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai dengan 105 yang artinya, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 103, yang mana artinya, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam. Sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kedustaan, buat-buatan, dan kebohongan orang-orang musyrik dalam tuduhan mereka terhadap Nabi SAW, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad kepada mereka tiada lain diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Lalu mereka mengisyaratkan kepada seorang lelaki Ajam yang ada di antara mereka, yaitu seorang pelayan milik salah satu puak dari kabilah Quraisy. Lelaki itu seorang pedagang yang menjalankan barang-barangnya di Safa. Ada kalanya Rasulullah SAW duduk dengannya dan berbincang-bincang dengannya mengenai sesuatu hal, padahal orang tersebut berbahasa Ajam, tidak mengetahui bahasa Arab atau hanya mengetahui sedikit dari bahasa Arab. Menyangkut keperluannya yang darurat untuk berkomunikasi, karena itulah Allah membantah tuduhan tersebut melalui firman-Nya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Dengan kata lain, mana mungkin Al-Quran yang bahasanya sangat fasih, mencakup segala-galanya yang menjadikannya jauh lebih sempurna daripada makna yang terkandung di dalam semua kitab. Selanjutnya, tafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 104, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, tidak akan Allah beri petunjuk, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Maksudnya di sini sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran,
Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berpaling dari mengingatnya dan berpura-pura tidak tahu terhadap apa yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya, serta tidak ada niat dalam dirinya untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya dari sisinya. Manusia yang berkarakter seperti ini tidak akan diberi petunjuk oleh Allah untuk beriman kepada ayat-ayatnya dan apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya di dunia. Dan bagi mereka di akhirat nanti ada azab yang pedih lagi sangat menyakitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bukanlah orang yang mengada-ngada, bukan pula pendusta, bahkan sebaliknya, hanyalah makhluk yang jahatlah yang berani membuat kedustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang ateis yang terkenal kedustaannya di kalangan manusia, utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling benar, paling bertakwa, serta paling sempurna ilmu pengamalan iman dan keyakinannya. Selanjutnya tafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 105 yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, melalui tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan manusia, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Pengertian taukid di sini disimpulkan dari pengulangan damir. Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka, sebagaimana yang disetir oleh firman-Nya yang lain, yaitu sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ada saja. Quran Surah An-Nahl ayat 101. Baiklah, itulah tafsiran Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai dengan 105. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.